Nah, oke teman-teman, perlu diketahui bahwasanya sekarang ini sudah memasuki akhir bulan Maret 2023 ya teman-teman. Dan untuk pencairan PKH tahap pertama pun sudah dilakukan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, kapan kira-kira pencairan PKH tahap kedua dimulai? Nah, sebelum saya jawab, perlu diketahui ya teman-teman bahwasanya sampai hari ini, pencairan PKH tahap pertama dan BPNT untuk triwulan pertama alokasi bulan Januari dan Februari, serta Januari sampai Maret 2023 ini belum cair 100% kepada para KPM. Terutama bagi para KPM PKH maupun BPNT yang memiliki kartu ATM KKS merah putih dari Bank BTN. Nah, sampai hari ini banyak yang belum cair ya teman-teman. Nah, dan pihak dari Bank BTN pun sudah memberikan informasi ya teman-teman bahwasannya di tahun 2023 ini Bank BTN tidak menjalin kerjasama lagi dengan pemerintah terkait pencairan bantuan sosial. Nah, maka dari itu, untuk para KPM yang memiliki kartu ATM KKS dari Bank BTN, itu akan dialihkan ke kantor pos Indonesia ya teman-teman untuk pencairannya. Nah, jadi silakan ditunggu saja ya teman-teman surat undangan dari kantor pos daerahnya masing-masing. Nah, untuk masyarakat khususnya untuk para KPM PKH pasti mencari-cari ya teman-teman informasi pencairan PKH tahap yang kedua di tahun 2023 ini setelah pencairan PKH tahap pertama selesai. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, setelah melalui penantian yang panjang pada bulan Maret 2023 ini, para KPM PKH maupun BPNT akhirnya bisa bernapas lega ya, karena di tahun 2023 ini pencairan PKH maupun BPNT telah tersalurkan ke berbagai daerah secara serentak. Nah, oke teman-teman, dan berikut adalah informasi jadwal pencairan PKH di tahun 2023 ya teman-teman, mulai tahap pertama sampai tahap yang keempat. Nah, untuk tahap yang pertama dimulai dari bulan Januari, Februari, sampai bulan Maret. Nah, selama kuota KPM PKH belum tersalurkan semua, pasti pencairan masih terus dilakukan. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua itu dimulai dari bulan April, Mei, sampai bulan Juni. Nah, kita berdoa saja ya teman-teman, semoga untuk pencairan PKH tahap kedua bisa dilaksanakan di bulan April ini sebelum Lebaran tiba. Nah, kita berdoa saja semoga lancar dan secepatnya dicairkan ya teman-teman untuk tahap yang kedua ini. Nah, jika tidak ada di bulan April, bisa saja di bulan Mei atau di bulan Juni. Seperti halnya untuk tahap yang pertama. Tidak ada pencairan di bulan Januari maupun di Februari, tapi cairnya di bulan Maret. Nah, kemudian pastikan juga ya teman-teman apakah kalian masuk ke dalam SP2D atau tidak. Karena jika nama kalian belum masuk ke dalam SP2D, maka dipastikan belum ada pencairan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk tanggalnya itu sendiri belum bisa dipastikan juga ya. Karena setiap daerah itu pasti berbeda-beda jadwal. Nah, jadi satu daerah dengan daerah lain itu bisa berbeda jadwal ya teman-teman. Karena pencairan PKH itu secara bertahap dan bertermin. Nah, semua kewenangan itu ada di Kemensos ya teman-teman. Jadi berdoa saja semoga kalian masih bisa cair di tahap yang kedua nanti. Nah, kemudian untuk tahap yang ketiga itu dimulai dari bulan Juli, Agustus, sampai bulan September. Nah, jika tidak ada pencairan di bulan Juli, bisa saja di bulan Agustus atau di bulan September. Kemudian untuk tahap yang keempat, itu adalah di bulan Oktober sampai bulan Desember. Nah, ketiga bulan itu adalah pencairan PKH tahap yang keempat. Nah, dan berikut adalah besaran bantuan PKH per kategori ya teman-teman, atau sesuai komponen yang dimiliki. Nah, untuk ibu hamil, untuk komponen ibu hamil itu adalah bantuannya sebesar Rp3.000.000 per tahun ya teman-teman. Nah, untuk per tahapnya itu sendiri dicairkan sebesar Rp750.000. Kemudian ada lagi yang kedua, komponen anak balita atau usia 0 sampai 6 tahun. Nah, total bantuan PKH-nya adalah Rp3.000.000 per tahun ya teman-teman. Dan cair per tahapnya itu adalah sebesar Rp750.000. Kemudian yang ketiga, untuk komponen anak sekolah SD sebesar Rp900.000 per tahun. Nah, cair per tahapnya itu adalah Rp225.000.
Kemudian yang keempat, untuk komponen anak sekolah SMP itu sebesar Rp1.500.000 per tahun. Cair per tahapnya Rp375.000. Sementara untuk anak sekolah SMA sederajat itu mendapatkan Rp2.000.000 per tahun. Nah, per tahapnya itu sendiri cair sebesar Rp500.000. Kemudian untuk komponen disabilitas berat dan lansia atau usia 70 tahun ke atas adalah masing-masing Rp2.400.000 per tahun. Nah, dicairkan per tahapnya itu sebesar Rp600.000. Nah, jadi itu adalah besaran untuk bantuan komponen PKH ya teman-teman. Jadi setiap komponen itu berbeda-beda. Nah, itulah informasi pencairan PKH tahap yang kedua di tahun 2023 ini ya teman-teman, serta besaran bantuan PKH. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.